Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Galih. Siang Ibu Nancy. Iya, Makin hari senang makin ceria. sekali ini ya bisa ketemu lagi dengan Bu Galih. Kita terakhir ketemu kapan kemarin ya? 2 minggu yang Iya, lalu ya Ibu ya? iya, Oke, terima kasih ini waktunya Bu Galih. iya. Selama 15 menit ke depan kita akan berdiskusi tentang program kerja Bu Gali selaku guru penggerak. Oke, informasi yang akan Ibu sampaikan nanti insya Allah akan saya jaga kerahasiaannya dan mudah-mudahan kita dapat melalui kegiatan ini dengan baik ya Ibu. Insya Oke, Allah. jadi pada sesi ini apa yang ingin Ibu bicarakan nih, yang ingin Ibu sampaikan? Iya Bu, begini Bu, saya tuh pengen Mm, curhat. Apa kebetulan sekali bertemu dengan Ibu. Saya memiliki kendala di lembaga saya ini karena saya punya anak PAUD yang mengatasi anak-anak PAUD masalah daring. Jadi saya ingin menanyakan atau berbagi solusi bagaimana sih mengatasi anak ini mau menggunakan daring atau luring begitu pembelajarannya. Oke, iya. Jadi berdasarkan yang Ibu sampaikan tadi, sebenarnya keinginan Ibu sendiri seperti apa itu? Kalau keinginan saya dan karena resikonya ada itu menggunakan kolaborasi Bu, biar Mm-mm, bisa daring, bisa juga luring gitu. Jadi mm-mm, semuanya mm-mm. anak-anak bisa tercapailah keinginan orang tua. Seterusnya orang tua mereka yang menginginkan seperti itu karena kita kan lembaga PAUD tidak sama dengan SD, SMP, SMA gitu. Baik, jadi Ibu pengennya dua-duanya bisa jalan ya, baik Iya, luring maupun daring. Seperti itu, iya, Bu? iya betul sekali Bu. Oke, Ibu. Terus saat ini seperti apa sih situasinya, Bu? Kalau boleh Ibu bercerita. Sekarang di saat ini nih pembelajaran itu masih daring semua, selalu Mm-mm, daring begitu. mm-mm, Jadi mm-mm. kendalanya tuh wali murid itu merasa percuma sekolah kalau masih kecil didaringin. Apa tuh yang didaringin? Begitu Bu. Mhm mhm. Iya ya, karena anak-anak PAUD ini memang masih usia dini, jadi mereka masih Iya, serba terbatas harus didampingin oleh orang tua, betul iya. Ibu dan kita. Terus selama ini Ibu, apa yang sudah berjalan dengan baik Bu, dari pembelajaran Ibu tadi? Nah, yang sudah dan baik sih, Bu, alhamdulillah ya, orang tua, sudah mulai saya ajarkan bagaimana menggunakan aplikasi Zoom gitu kan. Jadi Mhm, sedikit-sedikit sudah bisa Zoom. Nah, mhm, cuman kan, sasaran kita peserta didik, di Zoom orang tua yang aplikasi peserta didiknya itu, kurang anak-anak kan seharusnya langsung terjun bereksplorasi, sementara mhm, di Zoom hanya ya nyanyi-nyanyi gitu aja, dia tidak langsung praktek apa yang dia rasakan gitu Bu. mhm. Mungkin, ini ya hubungan antara anak dengan gurunya ya Ibu ya, Iya, hanya dibatasi sebatas oleh lewat kamera. iya benar, nggak ada touch langsung ya Ibu. Terus, apakah ada hambatan Ibu selama Ibu melaksanakan pembelajaran tersebut? Hambatan itu sudah pasti ada Bu, soalnya Mhm, kan kita pakai Zoom tuh dan yang pastinya kuota. Kuota mhm, ini yang jadi mhm, ini juga pertimbangannya untuk mhm. kadang-kadang jaringan juga gitu Bu, itu kendala paling utama. Iya, baik Ibu. Terus seperti apa sih, situasi nih yang menurut Bu Galih itu ideal? Sebenarnya yang baik ya ideal baik bagi saya selaku pendidiknya dan untuk anak murid selaku peserta didik itu seharusnya itu, sepertinya berkolaborasi Bu, jangan daring saja gitu. Jadi bisa Mhm, diatur, seminggu itu kan kita pakai 5 hari ya, jadi, 2 hari, untuk luring atau tatap muka terbatas, yang 3 mhm, harinya bisa untuk daring gitu. Jadi, saat daring, kita mhm. belajar melalui Zoom, nanti saat pertemuan satu hari kita bahas apa yang sudah kita praktikkan di Zoom itu gitu dan melakukan refleksi-refleksi dan apa-apa saja yang sudah dipelajari dan sekalian mempersiapkan untuk 2 hari ke depan sebelum kita kembali luring begitu Bu. Mhm, jadi, blended ya, Bu, ya? Ada Iya, luring, ada daring. Seperti itu yang ingin Ibu Galih, eee, lakukan nanti ya? iya insya Allah. Oke, Ibu.
Nah, ada nggak yang Bu Gali sadari nih dari percakapan kita sejauh ini? Yang membuat termotivasi gitu ya Bu ya. Yang apa yang perlu Ibu rubah dari yang sebelumnya Nah, ya betul yang Bu. sudah Nah itu berjalan tadi itu? yang udah berjalan kan adalah daring. Jadi saya itu Mm-mm. kedepannya maunya mau mempersiapkan untuk berkolaborasi atau istilahnya tadi apa Bu? Blended. Blended. Ah iya Mm-mm. blended itu. Nah supaya Mm-mm. guru senang, peserta didik senang, orang tua tenang. Jadi saya akan dengan kita bercakap seperti ini, oh iya juga terinspirasi memang benar harus dikolaborasikan menjadi pembelajaran blended ya. Ya, blended learning Bu Ya, Gali. blended learning. Nah, gitu. Mm-mm. Oke. Jadi menurut Bu Galih nih, apa yang perlu diperbaiki dari pembelajaran yang sudah Bu Galih laksanakan selama ini? Yang perlu Yang ditingkatkan itu apa, Ibu? Nah, yang pasti itu kualitas dari pendidik ya, seperti saya dan Mhm, guru-guru saya yang lain dalam IT karena kita menggunakan Zoom juga atau daring 3 hari, IT-nya harus benar-benar dipersiapkan bagaimana men-share screen apa lagu-lagu share kalau pas IT ya screen, share screen heeh, lagu-lagu atau mhm, video-video anak-anak sebagai pembekalan untuk anak-anak di rumah mhm, gitu. mhm, Selain pada itu mhm. nanti ketika akan mengadakan luring ke sekolah uh, itu yang harus dipersiapkan ada prokesnya, protokol kesehatannya gitu kita Iya, persiapkan. benar, mhm. Iya. Terus apa yang bisa menjadi pilihan, Bu Galih, dari yang Ibu sampaikan tadi? Maksudnya pilihannya gimana Bu ya? Pilihan ya alternatif yang bisa Ibu sampaikan, yang dari Ibu sampaikan tadi, alternatif apa sih yang mungkin Ibu lakukan? Oh iya, alternatifnya nanti Berdasarkan ini ya, kondisi yang ya di sekolah iya Ibu. mau selain apa blended learning Mhm, itu perpaduan antara tatap muka terbatas dengan daring ya dan online. Saya juga akan mencoba untuk mengajukan persiapan prokes tatap muka kalaupun diizinkan ya sesuai nanti kita tetap menunggu mhm, keputusannya dari mhm, pusat gitu. mhm. Oke, jadi tadi Ibu inginnya kalau enggak apa namanya, Ibu blended Dari learning. learning Kalau tatap muka. seandainya memang kondisi belum memungkinkan ya, kita Iya, masih harus lanjut apa namanya, belajar di rumah anak-anak, berarti Ibu harapannya bisa melaksanakan blended learning. Tapi seandainya ya. memang sudah ada izin nih dari Satgas Covid, Ibu Saya sudah pengennya menyiapkan prokesnya. ya pengennya kembali seperti semula Iya, ya Ibu ya, untuk bisa tatap muka, heeh. Terus di balik itu semua, Bu, apa sih ide Ibu nih? Apa ada lagi nih selain yang 2 tadi? Kalau untuk lembaga PAUD atau TK itu hanya 2 itu, tatap muka terbatas, Mhm, daring. Nah, mhm, daring pun tuh terbatas hanya bisa menggunakan Zoom karena yang lain-lain orang tua murid terbatas. Nah, mhm. hanya 2 itu aja Bu yang bisa digunakan daring, luring, kolaborasi. Kolaborasi itu seperti apa, Ibu? Nah, kolaborasi itu yang tadi Bu, yang 3 hari daring atau Mhm. yang blended learning Oh, tadi yang itu blended, iya blended learning iya, itu kolaborasi di antara duanya heeh, dipadukan. mhm. Oke. Ada Jadi Ibu, setelah kita berbincang nih ya, apa yang Ibu akan lakukan setelah sesi ini? ya berarti saya nanti akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk pembelajaran daring dan luring yang akan dipadukan menjadi blended learning. Nah, Mhm, itu kedua-duanya harus disiapkan kalau dia nanti jadi bisa agar keduanya berjalan seiringan sehingga nanti bisa jadi pembelajarannya menyenangkan bagi anak, menyenangkan mhm. juga bagi guru, menenangkan bagi orang tua. Iya Ibu, yang penting semuanya happy ya Ibu ya. Iya, Heeh. Tapi betul. Bu, kalau seandainya nih
kondisinya belum memungkinkan kita untuk bisa tatap muka, ya. Berarti Ibu kan harus mengoptimalkan apa tadi, Bu? Kalau Hmm, boleh tatap muka? daring, tetapi bisa juga dengan luring, tapi luringnya tidak di kita pendidik yang datang home to Mhm, home ke rumah-rumah mhm. gitu. Oh, selama ini sudah ada itu juga, Bu? Iya, Sudah itu sebenarnya dilakukan? yang digalakkan itu yaitu home to home, gurunya yang visit mengajar nih, dijatah Oh, tapi guru ini mhm, berapa gitu. mhm, mhm. Berarti ya pilihannya itu ya, Ibu, ya, Iya, antara tadi blended atau tetap blended, daring, luring home mhm. to home atau visit. Oke, oke, heeh. Kapan nih kira-kira Ibu bisa melakukannya nih? Nah, sekarang kan kita sudah sebentar lagi ajaran baru. Nah, dari Mhm, sekarang ya insya Allah di ajaran baru ini itu tahapan yang harus dijalankan dulu sebelum bisa diizinkan pemerintah untuk tatap muka. Berarti daring dulu untuk 1 minggu ke depan. Pertama mungkin saya daring dulu, mhm, kemudian seminggu ke depannya lagi baru kita mulai eh, bagaimana menyepakati untuk blended learning biar mhm, bisa kita mhm, tetap bertemu dalam 1 minggu tuh meskipun nantinya cuma sekali tetapi kita bisa tatap muka langsung gitu dengan tatap muka terbatas dengan tetap memperhatikan prokes. mhm. Oke, apakah Ibu Galih bisa nih ya memastikan keberhasilannya dari apa yang ingin Ibu lakukan tadi? Insya Allah yakin karena kita setelah daring kan bisa ketemuan lagi justru saat-saat itulah mungkin sangat menyenangkannya dari 3 hari rindu ditahan di rumah hanya lewat Maya kita ketemu satu Mhm, harinya disitulah mungkin akan lebih berinteraksi lebih terasa gitu mhm. lebih bersemangat untuk belajar. Iya, Ibu. Terus menurut Ibu Galih nih, untuk mendukung apa yang ingin Ibu lakukan itu tadi, kira-kira siapa saja sih yang terlibat, Ibu? Yang sudah pasti itu guru ya, Mhm, guru-guru pembagian kelasnya itu dan mhm, juga yang paling utama juga selain yang terlibat dan fasilitas yang dipersiapkan yaitu mhm, dari untuk prokes-prokes itu sudah pasti kalau saya bisa melaksanakan kolaborasi atau blended learning tadi dari mhm, mulai banner-banner batas antar jemput hanya sampai di pagar dan mhm, banner-banner peringatan tata tertib selama pembelajaran masa mhm, pandemik gitu ya, begitu mhm, Bu. mhm, Terus itu jangan lupa desinfektan untuk selalu disemprotkan setelah anak-anak pulang dan anak-anak mhm, datang itu dicek suhu tubuh, termogan, ya itu Bu. Dan memperhatikan kesehatan anak-anak ketika nanti luring ke sekolah dengan tatap muka terbatas, apabila mereka terlihat gejala atau kurang sehat, maka mhm, diistirahatkan saja dulu di rumah, tidak usah ikut untuk luring. Gitu. mhm. Baik, Ibu. Jadi tadi selain ada guru, kemudian pihak sekolah sendiri ya yang mendukung, yang diperlukan untuk mendukung ide Ibu tadi, apakah ada pihak lain, Bu? Ya ada, itu yang pastinya Mhm, masyarakat sekitar dan sedikit banyaknya karena lembaga kami dekat dengan rumah Pak RT, setidaknya saya mhm, memberikan informasi kepada Pak RT lah bahwasanya kita akan mhm, begini dengan mhm. tetap mematuhi prokes demikian Bu. Oh iya, berarti ini ya, tetap melibatkan, masyarakat Masyarakat yang ada di sekitar di sekolah Ibu. sekitar. Baik, eee, jadi, dari kita obrolan tadi, apa nih yang bisa Ibu simpulkan sebelum pertemuan kita berakhir ini, Bu? Oh iya, artinya memang eh, bagusnya itu sih eh, pembelajaran untuk anak PAUD ini khusus di lembaga saya itu dikolaborasi atau istilahnya blended learning itu. Jadi Mhm, anak-anak bisa belajar dari rumah, kemudian juga mhm, bisa juga mereka bertemu dengan ibu guru atau bermain di sekolah gitu. mhm, Jadi kesimpulannya saya akan mengambil pembelajaran blended learning, mhm. perpaduan antara luring dan daring. Oke, Bu Galih, sangat baik sekali ya yang Ibu sampaikan
Mudah-mudahan angan-angan Ibu, ide Ibu ini dapat terwujud ya Bu ya. Mungkin Amin. kita nanti akan bertemu lagi di sesi berikutnya untuk membahas planning Ibu seperti apa nih untuk kegiatan blended ini. Baik Bu Gali, di akhir sesi ini saya terima kasih sekali kepada Ibu karena Ibu sudah menyampaikan program kerja Ibu. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di sesi berikutnya. Oke, Sama-sama saya Ibu. akhiri ya Ibu Gali. Iya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi siang. wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama.